sebuah dusun bernama Gerintingan, hiduplah seorang pria bernama Pak Agus. Ia dikenal luas bukan hanya karena keramahannya, tetapi juga karena keahliannya yang luar biasa dalam menyembelih kambing dan membuat sate. Pak Agus bukan hanya sekedar tukang daging, ia adalah seniman kuliner yang memahami betul bagaimana memperlakukan daging dengan hormat dan mengubahnya menjadi hidangan yang menggugah selera. Setiap kali ada acara hajatan, Pak Agus menjadi sosok yang sangat dicari. Dengan tangan yang cekatan dan doa yang tulus, ia menyembelih kambing-kambing yang akan disembelih dengan cepat dan tanpa membuat hewan tersebut menderita. Ia selalu memastikan setiap proses dilakukan sesuai dengan syariat Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap tindakannya. Namun keahlian Pak Agus tidak berhenti di situ. Setelah proses penyembelihan selesai, ia mengubah daging kambing menjadi sate yang lezat. Resep adalah warisan keluarga yang telah dijaga bertahun-tahun secara turun-temurun. Daging kambing dipotong dengan ukuran yang pas, kemudian dilumuri dengan bumbu rempah rahasia, membuat aromanya begitu menggoda. Tusuk demi tusuk sate ditata rapi sebelum akhirnya dibakar di atas bara arang yang panas. Asap mengepul, aroma sate yang sedang dibakar menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang mulai berdatangan tak sabar untuk mencicipi sate kambing buatan Pak Agus. Setiap gigitan adalah perpaduan sempurna antara daging yang empuk bercampur dengan bumbu yang kaya rasa dan sentuhan arang yang memberikan aroma khas. Pak Agus selalu tersenyum melihat orang-orang menikmati hasil karyanya. Baginya, memasak bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga cara berbagi kebahagiaan dengan sesama. Ia percaya bahwa makanan yang dibuat dengan cinta akan terasa lebih nikmat dan membawa berkah bagi semua orang. Baik, itu tadi teman-teman ya, sedikit pembukaan video yang saya buat untuk teman-teman semuanya, bahwa Bapak Agus ini memang sudah lihai dan juga mahir dalam proses penanganan eh, kambing yang akan disate nih teman-teman ya. Jadi dari proses penyembelihan dan juga nantinya membersihkan bulu kambing ini juga sudah dibilang tidak diragukan lagi ya untuk Pak Agus ini ya, karena memang kesehariannya atau bahkan mungkin setiap hari ya Bapak Agus ini melakukan pemotongan kambing ya untuk dijadikan sate ya di hajatan atau di acara-acara tertentu yang tentunya untuk Bapak Agus ini sudah sangat-sangat berpengalaman. Bahkan dalam pembersihan bulu ini Bapak Agus ini tidak menggunakan api ya untuk dibakar atau cukup menggunakan pertama ya, ini biasanya dibuka menggunakan silet. Namun setelah dilakukan pembukaan jalan ya untuk membersihkan bulu-bulu ini, biasanya untuk mempercepat Bapak Agus ini menggunakan pisau ya, pisau yang sangat tajam, biasanya digunakan untuk menyembelih atau memotong kambing tadi ya, karena memang keahliannya ini sangat cepat dan juga untuk untuk senjata tajamnya ini memang sudah dipersiapkan dari rumah. Jadi memang untuk keahlian Bapak Agus ini sudah tidak bisa diragukan lagi teman-teman ya. Dalam proses pembersihan ini dibandingkan dengan kita yang mungkin belajar atau
sedang ikut-ikutan membersihkan ini mungkin ya sangat-sangat berbeda jauh teman-teman ya. Karena memang prosesnya sendiri yang dilakukan oleh Bapak Agus ini memang berbeda dari teman-teman. Karena kalau kita tidak benar-benar tidak menguasai tekniknya, bisa saja untuk apa namanya, untuk kulit daripada kambing ini bocor teman-teman, karena sebelumnya tadi dipompa ya untuk kambing ini agar mudah untuk dikerok ya, untuk bulu-bulunya ini. Jadi meskipun kelihatannya mudah, namun untuk pengerokan ini diperlukan keadaan khusus teman-teman, karena kalau kulit daripada kambing ini terkena silet atau benda tajam lainnya, anginnya akan keluar teman-teman ya, karena memang prosesnya ini harus hati-hati. Setelah itu untuk pelepasan daging ya dari tulang ini biasanya dilakukan secara bertahap teman-teman, karena biasanya untuk daging kambing ini akan lebih bagus apabila dalam posisi digantung seperti ini. Jadi sebelum kita nantinya memotong kemudian ditusuk ya, jadi yang baik itu memang untuk daging kambing ini digantung. Karena apa? Untuk darah yang ada di daging itu bisa bersih teman-teman ya, karena memang dibandingkan dengan daging yang ditumpuk ya dalam keadaan masih belum apa namanya istilahnya ya, belum kering ya, itu biasanya bisa mengakibatkan mudah rusak ya untuk dagingnya. Jadi apabila digantung seperti ini, untuk daging akan bertahan sedikit lebih lama dibandingkan dengan kita mendiamkan dalam posisi ditumpuk yang masih dalam keadaan basah teman-teman. Jadi ini proses pemotongan untuk daging satenya ya. Untuk proses pemotongannya sendiri memang jika kita tidak menggunakan pisau yang tajam, ini mungkin juga kita bisa mengalami kesulitan karena daging kambing ini sedikit agak alot ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan pisau yang kurang tajam, mungkin kita bisa untuk memotongnya ini terlalu apa namanya, istilahnya memakan waktu ya, karena untuk Bapak Agus ini seperti yang teman-teman lihat, ini pemotongan ini tidak dilakukan secara berulang ya, atau maksudnya untuk pemotongan dagingnya itu ya, untuk memotong daging itu hanya satu kali tancap ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat, nggak ada yang sampai dibolak-balik untuk pemotongannya, karena memang untuk senjatanya ya, untuk pisaunya ini benar-benar tajam ya. Kalih Pak sinten niki nggih? Kalih Pak Agus dhewe griyane pinggir alas. Oh, pinggir alas nggih. Nganu Pak, pengalamane nyate niki lho Pak, pengen ngertos Pak niki Pak. Ini sing ditanya pol Mas pengalaman sing Nggih, maksudnya mulai ini ket kapan jenengan nyate Pak? mulai ini kurang lebih nggih. Tahunan. Pun dangu berarti Pak nggih. Alhamdulillah pun dangu. Pak, pembelajaran ini tuh nggih. Tapi kan ini pun ya. Waune terus pundi? Tumut-tumut napa nggih namung ningali-ningali ngoten Pak? Waune tentang ngeken nggih nekat. Modal bonek niku baru nekat. Waune niku mendo kawih tandani hari 3 niku jam 9 lawan pendak jam 9 lawan niku lagi mahal waune. Waune nggih. Lek sakniki Pak, sakniki mendo setunggal niku minimal lah. Apa niku dalan kendala pun bakar mati siap ampun. Nggih. Terus biasa mendo setunggal niku ngantos pinten sunduk Pak biasa Pak? Ningali anu apa niku ningali daginge mendone Pak. Kados niku pripun saged kados daging napa wates segini mendone to? Rata-rata Pak, rata-rata. Nggih pun jenengan padhaken kalih embeng Pak. Niku sak alit-alite embeng niku lek mendo niku nggih mestine nggih gedean embeng Pak.
mawon lah yang acara niku minimal biasanya nggih. Ini niku nggih sate 750, 700 niku. Niku nggih sate. Acarane gede mboten malih. Lek mendone radi ageng ngantos 7.000, Pak. Sak mendo niku, Pak. Ageng nggih gamane mboten ageng cuma daging ngoten nggih minimal nggih 1.200, 1.400 niku. Tapi niki jenengan sate niki jenise nganu Pak nggih, gibas Pak nggih. Pas lokalan. Nggih. Terus lek kalih wedhus Jawa niku bedane terus pundi, Pak? Umpami daging-daginge, Pak. Dagingnya niku jelas beda saestu nggih masalah lak Jawa niku namung menang dhuwur tok. Dagingnya tipis lah. Kibas niki masih kurma nggih istimewa dagingnya. Nggih. Untuk Bapak Agus ini ya akan lebih mudah kalau diundang di tempat hajatan seperti ini teman-teman. Karena di tempat hajatan sudah pasti sanak famili atau keluarga yang bersangkutan tentunya sedang berkumpul ya, atau keluarga-keluarga besar ini berkumpul, jadi ada bantuan lah sedikit-sedikit untuk Bapak Agus ini ya, untuk membantu misalkan mengangkat kambing atau yang lain-lainnya itu ada bantuan. Berbeda dengan Bapak Agus ini apabila membawa pulang untuk kambingnya ini untuk disate di rumahnya sendiri, ini akan berbeda teman-teman, karena tidak ada bantuan sama sekali. Namun demikian untuk orang-orang yang membantu ini tentunya yang namanya jarang-jarang memegang kambing ya, atau memotong kambing ya sudah pasti ya asal-asalan teman-teman ya. Namun ini sudah menjadi kebiasaan atau menjadi ya fenomena untuk di orang hajatan itu seperti apa ya teman-teman. Jadi memang yang namanya orang rame itu sudah pasti akan ya semakin meriah saja ya untuk suasananya. Jadi ini tahap akhir untuk proses penyatian daging kambing teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini sate yang sudah dibakar ini akhirnya nanti diikat ya, dihitung biasanya dengan jumlah 25 tusuk ya untuk setiap ikat. Jadi agar lebih mempermudah dalam proses penghitungannya. Jadi terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga ya untuk video-video ke depan bisa menghadirkan kembali sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman, sebagai informasi juga untuk teman-teman yang mungkin ada di tempat-tempat lain yang memiliki tradisi atau mempunyai cara-cara tersendiri dalam proses-proses penanganan daging kambing ini, atau bisa dikatakan proses penyatiannya ini memang berbeda dengan yang saya tampilkan untuk video kali ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa di like untuk videonya, kemudian dibagikan apabila merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.